Menunggu beberapa serta, alhamdulillah sudah hadir 69 peserta yang telah hadir dan semoga nanti semakin bertambah dan semakin malam Allah memberikan keberkahannya. Ya, Ustaz, coba dulu untuk beberapa materi. Share screen, baik sudah tertampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim Rabbi srahli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah, pertama yang dan paling utama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan juga nikmat kesempatan yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita memasuki jannahnya nanti Allahumma amin. Dan juga salawat serta salam marilah kita haturkan ke baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, memberikan contoh dan kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik, yang terhormat Ustadz Adi Suito selaku Mudir Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Yang kami hormati seluruh Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Yang kami hormati seluruh wali santri dari santri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri dan juga seluruh santri yang hadir pada agenda malam hari ini dan semoga Allah memberikan keberkahannya. Baik, alhamdulillah acara sudah menginjak semakin malam, maka agar kita tidak mubazir waktu yang telah diberikan, mari kita segera mulai agenda pada malam hari ini. Baik, marilah kita mulai agenda pada malam hari ini dengan baca Al-Basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan dengan kita membaca suratul Fatihah secara bersama-sama sekaligus membuka acara pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, suratul Fatihah, Allah memberikan keberkahan acara pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aryan Andika. Pada Ustadz Aryan dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati Mudirul Ma'had PPIT Al-Huda Wonogiri Al-Ustadz Adi Suwito. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMPIT Al-Huda Wonogiri Al-Mukarram Ustadz Sriono SPD. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMAIT Al-Huda Wonogiri Ustadz Pendi Setiawan SPD. Yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMKIT Al-Huda Wonogiri Ustadz Rohmadani SPD. Ustadz dan Ustadzah PPIT, SMPIT, SMAIT, SMKIT Al-Huda, Bapak Ibu Wali Santri, dan juga santriwan, santriwati PPIT Al-Huda Wonogiri yang saya banggakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala curahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Hingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh pondok kita tercinta, yaitu muhasabah dan doa akhir tahun 2023. Kemudian sholawat dan juga salam tidak lupa pula mari kita hadiahkan sholawat dan salam ini untuk Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan juga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, kami sampaikan di hari kemarin bahwa kita akan melaksanakan acara di malam hari ini dan dimulai dengan membaca surat-surat pilihan dan juga Asmaul Husna. Penting bagi kami kenapa kita memilih beberapa surat-surat tersebut. Oke, pada dasarnya memang semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surat cinta yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa surat yang memiliki keutamaan-keutamaan dan hanya kami cantumkan beberapa saja di sini sebagai masuk dalam agenda di muhasabah yaitu pada malam hari ini. Mohon izin sebelum nanti kita baca Asmaul Husna bersama-sama dan juga materi inti yang akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had Ustadz Adi Suwito, kami akan menyampaikan keutamaan surat-surat pilihan dan juga Asmaul Husna. Yang pertama yaitu hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ini sudah kita maklum bersama bahwa setiap Jumat atau malam Jumat di pondok kita, santri kita membaca surat Al-Kahfi. Ini adalah dalilnya, dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Kemudian keutamaan menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, di riwayat lain disebutkan dari akhir surat Al-Kahfi, maka asima minad dajjal. Dia akan terlindungi dari dajjal. Kemudian juga ada surat Yasin. Ada surat Yasin. Keutamaan membaca surat Yasin sebagaimana yang kami cantumkan di layar Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya. Okay. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu fi tilkal lailah.
Artinya barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam dengan mengharap wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah, maka ia akan diampuni pada malam hari itu. Kemudian juga surat Yasin ini adalah inti Al-Quran dan juga disunahkan membacanya pada orang yang hendak meninggal dunia. Ini dalilnya, okay? Al-Baqarah adalah punuknya Al-Quran. Dan ayat ini, yaitu ayat La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini dikeluarkan dari bawah arsy. Sedangkan surat Yasin adalah inti dari Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat menginginkan Allah dan negeri akhirat, melainkan ia akan diampuni. Bacakanlah ia pada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Masya Allah. Jadi surat Yasin juga mempunyai keutamaan. Selanjutnya kita percepat, yaitu hadis keutamaan membaca surat Al-Waqiah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah beruban. Maka beliau bersabda, aku telah dijadikan beruban oleh surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alu, dan Idzasyamsu kuwirat. Ini berkenaan dengan hadis tersebut, Imam Al-Mubarakfuri mengutip penjelasan dari Imam At-Tibi bahwa Nabi mengatakan demikian karena pada surat tersebut terdapat keterangan tentang hari kiamat dan hukuman sebagai pembalasan yang menimpa berbagai umat masa lampau. Ia telah mengambil tempatnya dari aku hingga aku beruban sebelum waktunya. Dalam penjelasan lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian karena pada surat ini terdapat keterangan yang menakutkan tentang siksa akhirat dan penjelasan tentang sifat surga. Ada juga tentang fadilah keutamaan membaca surat Al-Waqiah ini, namun hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu kalau diamalkan masih masuk dalam kategori fadhailul a'mal. Lebih selamat daripada hadis maudhu, hadis yang palsu. Jadi mengamalkannya tidak apa-apa. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca soal waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga cantumkan atau kita anjurkan untuk membaca surat Al-Fath. Karena surat ini adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi kita tercinta dan paling dicintai oleh beliau. Laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya. Telah turun padaku malam ini sebuah surat. Surat tersebut lebih aku cintai daripada terbitnya matahari, yaitu lebih baik daripada dunia. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita juga anjurkan, sesuai informasi di WhatsApp, tentang membaca surat Ad-Dukhan. Kenapa kok surat Ad-Dukhan? Ini keutamaan diantaranya, ada 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk mereka yang membaca surat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Hamim, yaitu di dalam surat Ad-Dukhan di malam hari, maka di pagi harinya 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya. Jadi kita minta ampun kepada Allah, orang lain juga ada yang mendoakan kita, kemudian juga malaikat ikut serta memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Kemudian juga dibangunkan rumah di surga. Dari Abi Umamah, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan, yaitu surat Ad-Dukhan di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis keutamaan tentang membaca surat Al-Mulk, yaitu tentang Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda,
ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk. Kemudian juga hadis kedua, okay, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah yaitu Al-Quran. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis yang ketiga tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk, yaitu tidaklah Nabi Muhammad SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu membaca surat As-Sajdah dan juga membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini adalah kebiasaan beliau sebelum beliau tidur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah tadi beberapa keutamaan-keutamaan surat, yaitu surat Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Fath, Ad-Dukhan, Al-Mulk yang kita sampaikan hari kemarin dan kita anjurkan untuk dibaca semuanya atau minimal 3 surat pilihan, monggo, kemudian atau semampunya. Itu tadi sudah kita ketahui bersama dan sekiranya kita bisa mendawamkan atau membiasakan membaca surat-surat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita ada lompatan kebaikan setelah ini. Kemudian juga yang terakhir yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita baca Asmaul Husna, kita juga sampaikan tentang keutamaan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya hanya Allah, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan satu lagi dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. 100 kurang 1 nih, 99. Yang apabila seseorang menghitungnya atau menghafalnya, maksudnya menghitungnya itu menyebut-nyebutnya, niscaya dia akan masuk surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala baca surat-surat yang sudah kita sebutkan keutamaannya tadi, kemudian juga tentang Asmaul Husna, baiknya setiap kita berdoa menyebutkan ada salah satu dari sekian Asmaul Husna. Misalnya kalau santri, kalau di pondok itu sebelum halaqah tahfidz suka membaca misalkan ya Fattah iftah lana babana bil Qur'anil Karim. Itu sudah menyebut dari bagian ya Fattah, ya Alim, itu bagian dari Asmaul Husna. Kita malam hari ini akan membaca Asmaul Husna. Sebelumnya akan saya bertanya dulu kepada yang di rumah, apakah sudah muncul gambarnya? Sudah, Ustaz. Sudah, nggih? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ini Asmaul Husna dan setelahnya nanti ada doa di sini. Nanti sekaligus doa pada muhasabah malam hari ini juga.
Ya, kita mulai. Saya akan memimpin di sini, kemudian Bapak Ibu santriwan santriwati bisa mengikuti di rumah masing-masing. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muttaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyyu ya mugni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warithu ya rashidu ya sabur azza jalla dzikruh bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina
ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita laksanakan doa bersama melalui Asmaul Husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengijabah doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan Asmaul Husna dari Ustadz Aryan Andika. Kemudian selanjutnya memasuki acara inti, yaitu muhasabah amal yaumi selama tahun 2023 dan nanti juga sekaligus doa bersama untuk kedepannya di tahun 2024 untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih soleh, dan Allah menempatkan kita kepada golongan-golongan yang termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang nantinya juga hari-hari yang kita akan lalui ataupun kedepannya Allah memberikan jalan hidayah dan terang benderang hingga kita di akhirnya nanti ataupun di akhir hidup kita Allah akan menghadiahkan surga atas segala yang telah kita capai. Allahumma amin. Baik, acara selanjutnya akan disampaikan Mudhiruna Ma'hadul Huda Ustadz Adi Suwito. Kepada Ustadz Adi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sriono SPD, Kepala Sekolah SMP IT Al-Huda. Yang kami hormati Ustadz Pendi Setiawan, Kepala Sekolah SMA IT Al-Huda, dan Ustadz Ramadhani, Kepala Sekolah SMK IT Al-Huda Wonogiri, dan para asatidz dan asatidah yang kami hormati, dan semua hadirin dan hadirat, anak-anakku sekalian yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini merupakan salah satu refleksi amal di tahun 2023. Semoga tahun 2024 ke depan kita akan semangat, optimis untuk menghadapi tantangan, dan selalu dan terus kita bergerak, terus kita meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga Allah meridhai kita. Yang pertama, tentu kita tidak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari merupakan salah satu bagian ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat dan salam tentu tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, nanti kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau, yakni pertolongan dari beliau, sehingga hidup kita senantiasa mendapatkan berkah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan merefleksi amal, ya, amal di tahun 2023. Jadi tahun 2023 hampir saja selesai. Artinya kita akan memasuki tepatnya hari Senin nanti tanggal 1 2024. Jadi ini akhir-akhir tahun seperti ini penting bagi kita. Ini sebuah momen untuk yakni muhasabah, memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud adalah hari akhirat nanti. Kelak kita setelah meninggal dunia tentu akan kita menghadapi hari-hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya dalam ayat berikutnya adalah ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah dua ayat merupakan dasar bagaimana kita merefleksikan amal kita semenjak awal tahun 2023, yakni bulan Januari hingga sampai akhir pada bulan Desember 2023. Kiranya amal-amal kita ini ada yang yakni kurang, tentunya kita akan tambah. Bukan berarti kita ngelokro ataupun pesimis, ya, tetapi kita tetap optimis untuk menghadapi tahun 2024 untuk lebih semangat lagi dan lebih meningkatkan daripada tahun 2023. Karena bagaimana perlu kita merenungkan ini. Apa yang kita renungkan? Yakni kita tidak tahu 100 tahun yang akan datang masihkah kita hidup? 50 tahun yang akan datang masihkah kita masih ada di dunia? Atau 10 tahun yang akan datang masihkah kita ada di dunia? Kita semua tidak mengerti. Esok itu bagaimana kita juga tidak tahu. Maka dari itulah dari sini kita mencoba merefleksikan amal kita. Kiranya tahun 2023 ini banyak amal kebaikan yang kita lakukan, berarti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya kok banyak dosa yang kita lakukan, tentunya kita banyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, menyesali pekerjaan atau amal-amal yang buruk tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita renungkan, karena kita tidak tahu bagaimana esok itu yang akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengoreksi diri. Kiranya ada ya pekerjaan atau mungkin amal-amal yang kurang bagus dalam kehidupan kita, atau pernah kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Inilah bagian daripada kita berusaha bagaimana untuk menyempurnakannya. Kalau hadis ini mengajarkan pada kita tanda kesempurnaannya seseorang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti kita berusaha bagaimana menjadikan hidup kita ini senantiasa berguna dan bermanfaat. Bahkan hadis yang lain mengatakan merupakan motivasi buat diri kita, khairun nasi ampauhum lin'as. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Subhanallah. Rasulullah SAW berdoa, senantiasa dia berusaha, berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini untuk menambah kebaikan. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita membangun optimisme, membangun masa depan dengan penuh kebaikan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan
masa yang akan datang itu adalah kebaikan dan kebaikan. Jadi hidup itu harus dipenuhi dengan kebaikan. Jangan disia-siakan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia tanpa guna. Maka sekali lagi menegaskan pada diri kami pribadi dan kepada semuanya, mari kita berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini mungkin kita hanya menambah sedikit kebaikan, itu kita lakukan. Jangan sampai kita malas walaupun sedikit kebaikan itu kita lakukan. Artinya adalah senyum saja ketika kita di hadapan saudara kita ketemu, itu bagian daripada sedekah. Gitu. Tabassamuka biwajhiki akhika sedekah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ini kan kebaikan. Sungguh luar biasa. Maka dari itu jangan pernah berhenti atau malas atau bosan untuk berbuat baik. Baik dan baik dan baik. Nah, doa yang kedua Rasulullah SAW katakan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematianku adalah untuk berhentinya aku untuk berbuat jahat atau berbuat jelek, begitu. Inilah, maka sekali lagi mari kita berusaha terus banyak berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dalam menghadapi masa depan itu. Nah, masa depan penuh ceria. Ini penting bagi kita semuanya. Jangan sampai mau menghadapi 2024 itu yang penuh dengan tantangan, ya. Tentunya kita semua harus hadapi dengan ceria, bahagia, ya, senang, ya, semangat, optimis, ya, terus kita bangun. Maka ada semboyan, ya, mengatakan today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini adalah optimisme. Jangan sampai kita pesimis, ya, pesimis, ngelokro atau putus asa. Walaupun mungkin tahun 2023 ini ketika kita muhasabah, ketika kita temukan beberapa dosa yang pernah kita lakukan, namun kita jangan pesimis, tetaplah optimis. Raihlah masa depan itu dengan kebaikan. Gantilah dosa-dosa itu dengan amal-amal yang baik. Gantilah pekerjaan yang sia-sia itu dengan pekerjaan yang bermanfaat. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anakku sekalian, semoga masa depan penuh dengan ceria. Yang pertama, kita akan membangun masyarakat mulia. Bagaimana membangun masyarakat mulia itu? Ya, fokus kita adalah untuk amal secara pribadi, untuk amal-amal kebaikan, amal yang bermanfaat. Tidak perlu kita mencoba atau mencampuri urusan orang lain. Artinya ketika kita fokus dengan amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kesia-siaan itu akan hilang, akan sirna. Kalau kita penuhi dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita. Yang kedua, sibukkan dengan sesuatu yang kurang sibuk dengan sesuatu yang kurang bermanfaat adalah sia-sia. Jadi seorang muslim yang berbuat sia-sia akan meninggalkan yang wajib dan dapat mendatangkan celah. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita ini berusaha dengan banyak amal yang bermanfaat, insya Allah kesia-siaan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau kita ini banyak berbuat yang sia-sia, ini sangat berbahaya. Bahayanya diantaranya lah akan meninggalkan yang wajib. Itu bisa jadi. Ya,
karena mungkin game kita, ya maaf ya, terus terang saja ini kita ini kan perang tiap hari memakai dengan HP kita. Kalau ketika kita masuk dalam, ibaratnya kita masuk di toko atau supermarket, maka kepingin ini, pengen itu, pengen dan sebagainya. Ketika kita masuk melalui internet, baik Facebook kita dan lain sebagainya, maka apa yang kita dapatkan? Berbagai macam. Ketika kita bahasa Jawanya kepincut, atau mungkin kita cenderung ada sesuatu yang menarik, dan menarik itu kira-kira tidak ada filter, bahwasanya itu adalah sangat berbahaya atau sia-sia, maka akhirnya bisa meninggalkan suatu yang wajib. Akhirnya sholat kita keteteran, akhirnya kita pun bangun telat, pagi tidak bisa sholat subuh berjamaah, atau sholat subuhnya bareng sama duhanya, dan lain sebagainya. Dan juga bisa jadi akan tercela dan mendatangkan kecelaan. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah menghindarkan dari kesia-siaan adalah jalan menuju kemaslahatan, insya Allah. Nah ini, kebaikan yang bermanfaat itu lebih sedikit dari yang tidak bermanfaat. Maka sibukkanlah dengan kebaikan. Jadi yang dimaksud di sini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian baik atau sempurna Islamnya, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dicatat baginya 10 hingga 700 lipat. Ya. Dan setiap keburukan yang dilakukannya akan dicatat seperti apa yang ia lakukan. Tidak dilipat gandakan. Ini hadis Bukhari. Hadis ini memotivasi kita bagaimana kita mencoba beramal yang baik. Niat saja, kalau niat kita itu baik, sudah masuk catatan amal kebaikan. Apalagi kita mengerjakan amal kebaikan, dan itu amal kebaikan itu kita lakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan baik, dan insya Allah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini kita tinggalkan keburukan dan jangan sampai kita lakukan. Tentunya akan begitu. Selanjutnya yang keempat, jadi di sini maksud saya adalah Imam Malik menyebutkan. Jadi suatu ketika beliau bertanya, ya, bahwa Luqman pernah ditanya. Ya, ini Luqman sebagaimana beliau adalah yang diabadikan namanya di Al-Quran, ya, surat Luqman begitu. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan Anda mencapai derajat yang seperti ini? Luqman menjawab, kejujuran. Nah ini, yang pertama adalah kejujuran. Menepati janji, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Subhanallah, ada 3 yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi nilai kejujuran adalah merupakan nilai yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan ketika kejujuran ada pada diri kita, apa yang kita rasakan? Ketenangan, ketentraman, insya Allah. Maka sekali lagi, kejujuran adalah lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Menepati janji adalah merupakan bagian daripada kita seorang muslim. Jangan sampai kita setelah bohong, ya. Karena salah satu tanda orang munafik itu adalah tidak menepati janji. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berkata dia bohong, kalau dia berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya mengkhianati. Naudzubillah min dzalik. Maka menepati janji adalah penting bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat.
Ini sama sebagaimana yang disampaikan hadis yang pertama yang telah saya sampaikan diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi. Semoga kesempurnaan dari keislaman kita ini adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Adapun yang keempat, perbanyaklah zikir sebagaimana benteng dari kesia-siaan. Jadi insya Allah tadi diawali oleh Ustadz Aryan Andika, bagaimana kita tilawah itu adalah termasuk juga zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Zikir dengan memakai Asmaul Husna ya, 99 nama-nama Allah itu kita pakai dan kita minta dan kita berdoa. Insya Allah dengan memperbanyak zikir kita, maka kesia-siaan itu akan lari, akan hilang karena dengan zikir itu. Hasan Al-Basri berkata, tanda bahwa Allah berpaling dari hambanya adalah jika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi ini adalah sangat penting bagi kita semuanya. Kita alihkan zikir kepada Allah sehingga kesia-siaan tadi akan sirna atau hilang. Selanjutnya adalah yang kelima, hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Supaya kita semua bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi keinginan yang melebihi kebutuhan dasar dapat dikategorikan hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, menumpuk harta, gila kedudukan. Artinya menumpuk harta ini dari hari ke hari, siang dan malam, tidak kenal malam dan tidak kenal siang. Semuanya hanya untuk mencari harta. Hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Gila kedudukan. Jadi kalau sudah memiliki posisi sebuah kedudukan, tidak mau bergeser atau tidak mau diganti. Gila kehormatan dan lain sebagainya. Jadi mudah share berita yang belum jelas kebenarannya. Ini juga kesia-siaan. Dan ini sangat tidak bermanfaat, berita hoax atau membuat hal-hal yang kiranya orang lain tertarik dengan berita yang kita sampaikan, padahal berita itu adalah tidak tepat, kan begitu. Rasulullah SAW bersabda, perkataan manusia adalah dosa baginya dan bukan pahala kecuali amal ma'ruf nahi mungkar dan zikrullah. Maka mari kita berusaha kita lakukan nahi dan amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di keluarga, bersama anak-anak, di masyarakat, bersama tetangga, dan lain sebagainya, dimunculkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah dengan hal ini, kalau kesibukan kita ada di sini, ya, termasuk zikrullah, tiap saat kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita senantiasa ucapan yang bermanfaat. Insya Allah kita dapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Adapun yang terakhir, ini adalah pesan bagi kami. Muslim soleh adalah yang mensucikan diri dengan menjauhi dari hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah bagian yang terakhir. Ini adalah merupakan pesan buat kita semuanya. Mari kita upayakan senantiasa kita mensucikan diri kita, karena mengingat dosa pada tahun 2023 banyak dosa yang kita lakukan, baik dosa kepada kedua orang tua karena ucapan kita yang kurang pantas, amal yang kita lakukan pada orang tua kurang pantas, tentunya segeralah minta maaf mumpung orang tua masih ada. Maka dari itu ini penting dari kita semuanya, termasuk juga kepada guru, teman, saudara dan lain sebagainya. Kiranya adalah suatu hal yang tidak bermanfaat, kita segera menghindarinya.
Dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Semoga refleksi amal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024 dengan penuh ceria dan optimis. Selamat tahun baru, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf dah kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk agenda refleksi tahun 2000 refleksi amal tahun 2023 sekaligus ya, kita berdoa bersama untuk kebaikan di tahun 2024. Baik, Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku sekalian, ikhwan maupun akhwat, baik yang di SMP IT Al-Huda, SMA IT Al-Huda, dan SMK IT Al-Huda, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada tahun 2023 bila amal kebaikan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu amal keburukan yang telah kita lakukan, semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa tersebut. Dan kita mari berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan dan untuk masa depan lebih baik dan lebih baik. Lihadiniyah wal amalus salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amah wa yukafiyu majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al muqimas shalah wa dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun ila syafaita wala aiban ila satarta wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yassartaha ya Allah. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umura walidaina, Allahumma yassir umura ma'hadina hada al-huda ya Allah. Allahumma yassir umura asatidatihi wa talamidihi wa ansori hadal mahad innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah untuk agenda utama telah selesai. Baik, sebelum kita tutup, Ustadz menyampaikan bahwa insya Allah liburan telah selesai dan untuk siap kembali ke pondok pesantren tanggal 1, tepatnya hari Senin 1 Januari 2024 maksimal di jam 15.00. Kemudian yang perlu kalian persiapkan karena ini musim hujan, maka dipersilahkan ataupun dianjurkan untuk membawa payung untuk agar agenda di pondok ataupun agenda seri-seri di pondok dapat berjalan lancar. Kemudian jangan lupa untuk membawa juga lembar mutabaah yang telah tersampaikan sebelum perpulangan untuk ketika kembali ke pondok jangan lupa dibawa sebagai laporan bagaimana kalian ataupun bagian dari santri-santri dapat menjaga amaliyah yang ada di pondok juga terlaksana ketika di rumah. Dan jangan lupa tanda tangan dari wali santri ataupun orang tua juga di tanda tangani begitu. Agar adanya bukti nyata bahwa santri tersebut dan juga wali menyaksikan bahwa amalan yang dilakukan di pondok juga dilaksanakan ketika di rumah. Begitu, selamat datang kembali nanti di pondok pada tanggal 1 Januari 2024. Diharapkan untuk datang dengan tepat waktu. Baik, marilah kita akhirkan acara pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.